sebelum kita hire konsultan ya, ini kan kita sebagai business owner nih, kita tahu dulu pertama kelemahan kita apa, kekurangan kita tuh apa. Kalaupun kita nggak tahu, kita harus minta business consultant itu mencari tahu, mereview, mengevaluasi apa sih kekurangan kita. Kita harus tentukan KPI kita di mana, KPI business consultant sampai mana. Karena jangan sampai kejadian business consultant itu diminta sampai ke level eksekusinya. Ada beberapa kejadian yang meminta business consultant itu eksekusi. Habis itu bilang bahwa business consultantnya nggak bisa kerja. Pembagian tugasnya jelas. Itu sih menurut aku tetap ada cocok-cocokan ya jadinya ya. Chemistry-nya sama konsultan ini cocok nggak? Kalau nggak cocok mungkin tidak akan terjadi sebuah kesuksesan proyek itu. Jadi balik lagi, Anda ini harus fit and proper test maybe sebelum Anda menyewa konsultan ini. Anda harus sebagai business owner juga harus punya feeling. Kita tuh business owner tuh harus punya skill intuisi sebenarnya. Kita bayar mahal konsultan, kita sebagai owner banyak dapat keras dari dia, banyak dapat ilmu baru dari dia. Harapannya adalah dia bisa mewarnai kita dan tim juga, anak-anak kita. Bedanya kalau ngomongnya konsultan perencanaan, iya memang dari awal ini works apa enggak nih buat gue beli, ini works apa enggak kalau gue bikin 1 lantai 2 lantai harga sekian ini bakal works apa enggak, riset tuh marketnya, R&D-nya jalan. Tapi kalau kita udah bikin semuanya sampai ujung tinggal jualan, ya konsultannya kan konsultan penjualan. Kalau dia nggak works, belum tentu juga dia failed. Jadi jangan buru-buru juga, tadi kata Om Rio bilang, KPI-nya harus jelas dan kita juga harus fair menilai orang. Karakteristik produk lagi di industri properti kan beda-beda. Ada yang dekat kuburan, ada yang dekat sutek, macam-macam. Atau ada variable costing-nya macam-macam ya kalau iya, maksudnya kita lebih fair juga kalau menilai orang. Sama ini Om, jadi ada, saya tahu ya istilah coach, mentor itu kan beda ya. Kita paham itu konsultan kita, mereka pakai metode apa. Iya. Gitu. Ketika dia seorang coach, pasti metodenya kan jadi coaching ya. Jadi coaching akan aja. beda ketika sama mentor. Mentor kan benar-benar pendampingan gitu. Jadi mungkin balik lagi kalau mau pakai konsultan itu pastikan kita paham betul dia konsultan seperti apa, metode yang dia pakai apa, dan kita sebenarnya harus paham juga bahwa ketika kita pakai konsultan itu sebenarnya bolanya tuh juga di kita gitu. Gimana supaya bisa eksekusi apa yang disuggest sama konsultan dengan benar gitu. Tadi mungkin ada benang merahnya di situ kan. Jadi kalau misalnya kita mau hire konsultan itu, pertama berarti kan harus jelas dulu kan, update-nya dulu, dari mana sampai kemana, tujuan itu, goals-nya itu si konsultan itu kan. Dan kita jangan sampai salah memilih konsultan juga di situ. Ada juga yang dia praktisi, ada juga dia hanya sebagai konsultan murni itu kan. Emang tergantung kita sendiri sih, maksudnya kita meng-hire konsultan itu, goals kita apa. Harus inline juga dengan tim. Konsultan sudah punya program bagus gitu kan. Kemudian dari business owner siap untuk support secara keuangan dan infrastrukturnya, tetapi timnya tidak menyetujui lalu mengusik kenyamanan dia seperti itu. Ya, ada improvement buat perubahan, nggak semua orang siap. Nggak semua orang siap, betul. Yang perlu di highlight adalah sebetulnya power dari si business owner tersebut untuk bisa mengeksekusi dan mengiyakan gitu.